Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nila Anggara, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Andri Satria, guru informatika dari UPT Negeri 1 Sungai Tarap. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi supervisi klinis pada pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Andri Satria. Selamat pagi Bapak Andri Satria. Ya, selamat pagi Bu Nila. Ya, saya senang sekali Bapak dapat berbincang dengan Bapak pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Andri? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ada wajah senang dalam diri Bapak? Ada apa Pak? Ya mungkin di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti ada perasaan senang karena kita sebelum melakukan observasi kita akan melakukan diskusi terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan di kelas nantinya. Ya. Nah Bapak, sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada beberapa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di kelas, standar kompetensi apa yang akan digunakan untuk saya observasi Bapak? Standar kompetensi yang saya pakai yang pertama adalah kemampuan menyampaikan materi, dan yang kedua pengelolaan kelas dengan yang efektif, dan yang ketiga berinteraksi positif dengan siswa. Oke, berarti ada 3 standar kompetensi yang akan Bapak gunakan. Bagaimana Bapak menyampaikan materi kepada siswa, bagaimana siswa terlibat secara efektif, dan bagaimana penguasaan kelas Bapak nantinya. Ya. Oke, baik Bapak. Yang kedua, bagaimana kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan pada saat observasi nantinya Bapak? Ya. Baik Bu Nila, yang area yang akan saya kembangkan nanti adalah tentang pengetahuan dan tentang keterampilan. Ada 2 area yang ingin dikembangkan, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut, apa yang ingin Bapak berikan kepada siswa atau apa yang ingin Bapak kembangkan melalui observasi nantinya Bapak? Yang akan dikembangkan nanti adalah seperti untuk kerja kelompok berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan sebelumnya. Oke, dari kerja kelompok dan asesmen yang telah Bapak lakukan sebelumnya. Oke Bapak, pendekatan apa yang akan Bapak gunakan dalam observasi nantinya? Pendekatan yang saya gunakan di sini adalah berdasarkan model pembelajaran. Mungkin model pembelajarannya adalah berbasis masalah, berdiskusi atau pembelajaran based learning. Oke, model pembelajarannya berbasis masalah dan berdiskusi. Terus media apa yang akan Bapak gunakan nantinya? Yang pertama media yang saya gunakan LKPD, PowerPoint, dan laptop. LKPD, PowerPoint dan laptop, gitu ya Pak ya. Oke. Terus apa nantinya instrumen apa yang akan Bapak siapkan? Instrumen yang saya siapkan adalah LKPD yang akan saya bagikan nanti ke masing-masing kelompok. Nanti kelompok sudah saya tentukan berdasarkan dari hasil asesmen yang sudah dilakukan. Oke, berarti asesmen yang akan Bapak siapkan adalah LKPD. Yang nanti LKPD tersebut akan Bapak bagikan per kelompok. Begitu ya Bapak ya. Oke. Pertanyaan saya yang ketiga adalah kompetensi atau area apa yang spesifik ingin saya observasi pada saat pembelajaran nantinya Bapak? Kompetensi yang akan saya pakai nanti adalah bagaimana untuk berinteraksi positif dengan siswa. Oke, bagaimana caranya Bapak bisa berinteraksi positif dengan siswa? Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya?
Indikator yang akan saya capai nanti adalah cara berdiskusi kelompok atau mendatangi siswa di masing-masing kelompok, menanyakan di mana kesulitan yang ditempuh oleh mereka dan siswanya berpikir secara komputasional. Oke, berarti nanti Bapak dari diskusi kelompok, dari kelompok yang sudah Bapak bagi, Bapak akan mendatangi kelompok tersebut, berdiskusi, berinteraksi dengan masing-masing kelompok. Terus nantinya Bapak akan diskusi kembali apa atau ada kendala apa yang mereka lakukan di kelompok. Begitu Bapak? Iya. Oke. Sebelum pembicaraan pra-observasi ini kita akhiri, kapan kesepakatan kita untuk observasi? Kapan, lokal berapa, dan jam keberapa Bapak? Nanti lusa itu ada di hari Rabu jam 1-2 di kelas 8D. Oke, pada hari Rabu ya Bapak ya, di jam 1-2 dan di kelas 8D. Nah, kesimpulan apa yang dapat Bapak raih, yang dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan pra-observasi kita pada pagi hari ini Bapak? Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini adalah bagaimana untuk gambaran saya terhadap media yang akan saya pakai nanti dan persiapan-persiapan yang akan saya bagikan kepada siswa nantinya. Oke, gambaran media dan persiapan apa yang akan Bapak gunakan pada observasi nantinya ya Bapak. Oke. Ada hal lain lagi yang perlu kita diskusikan Bapak? Tidak, terima kasih. Apa Bapak siap 2 hari lagi akan diobservasi? Siap ya. Oke, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Demikian pra-observasi yang saya lakukan dengan Bapak Andri Satria, Guru Informatika dari UPT SMP Negeri 1 Sungai Tarap. Dan sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi supervisi klinis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Amat, gerak. Gerak. Baiklah semuanya, setelah kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan pembelajaran kita sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Sebelum kita lanjutkan, Pak mau ambil absen dulu. Kira-kira tidak ada yang hadir hari ini? Baik, Pak. Ada. Iya. Oke. Hari ini Bapak akan mereview ulang kembali ke materi kita yang sebelumnya. Yakni kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem komputer. Nah, yang mana sistem komputer ini sudah kita pelajari, ya, yakni mulai dari yang mengenal kita dari yang namanya hardware, ya, software dan firmware. Ya. Setelah kita mempelajari dari sistem komputer, sekarang kita akan masuk kepada materi kita yang baru adalah berpikir komputasional, ya. Oke. Sebelum kita memulainya, Pak pengen tahu dulu, ada nggak di antara anda semuanya yang tahu dengan apa itu yang berpikir komputasional? Ada? Ada yang tahu? Oke. Sekarang saya jelaskan. Nah, berpikir komputasional, berarti di sini selain kita di informatika, ya, selain kita di informatika ini bukan hanya kita terfokus kepada komputer, ya. Jadi apa nak? Tidak terfokus kepada komputer. Oke. Jadi kita bisa melaksanakan informatika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Kita lihat penjelasannya. Di sini kita jelaskan apa itu berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional adalah
computational thinking atau merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah yang ditemukan atau untuk menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia dan komputer maupun sebaliknya. Jadi ada pemahaman antara manusia dan komputer. Itu yang kita namakan dengan berpikir komputasional. Apa tadi? Berpikir komputasional. Apa kita maksud dengan berpikir komputasional? Yakin lah? Ya, berpikir untuk melihat sesuatu yang dan menemukan solusi, ya, secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia dan komputer. Ibaratnya adalah bagaimana antara manusia dan komputer saling berinteraksi. Nah, oke. Di sini ada beberapa topik ya, atau tujuannya. Yang pertama adalah ada 4 fondasi dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Ya. Dan yang keempat adalah penyusunan algoritma. Oke, kita lihat dulu. Dekomposisi. Apa yang kita maksud dekomposisi? Ya. Dekomposisi ya, itu dinamai dengan kemampuan memecah data, ya, atau proses satu masalah kompleks, ya. Jadi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang terstruktur dan menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Jadi memudahkan tugas-tugas kita, ya. Oke, bagaimana kita memudahkan dan tugas-tugasnya? Atau seperti drive, directory. Apa itu drive? Tempat penyimpanan, direktorinya. Dan atau dalam sebuah komputer ada dinamakan dengan file ataupun folder. Ya. Apa namanya? File dan folder. Oke. Dan biasa dan implementasi solusi. Jadi di sini kita bagaimana memecahkan sebuah masalah. Di sana kita letak untuk berpikir komputasional. Nah, kita berikan contoh. Nah, dari sebuah cerita tadi, ya, si A memiliki 10 batang kayu, ya, ukuran 10 cm. Lalu si B membutuhkan, ya, kayu berukuran 5 cm sebanyak mungkin 8 batang, kan? Oke. Kita memberikan yang pertama, satu batang kayu yang pertama, ya, ini ukuran 10 cm. Berarti dapat berapa? Lalu dapat dua batang kayu. Lalu si A memberikan lagi 1 batang dengan ukuran yang sama. Dapat berapa? Dapat 2. Tambah lagi, ya. Oke. Berapa batang? Jadi 2. Tambah 1 lagi. 2. Jadi berapa batang kayu kan yang dapat dikasih oleh siapa? 4. Ya. Ini dapat 4 batang kayu. Karena dia butuh adalah ukuran 5 cm. Paham semuanya? Oke. Speaking ya. Ini ada speaking adalah yang pertama adalah Bapak bilang, ya, pegang kepala. Nanti pegang kepala. Bapak bilang pegang pipi. Nanti pegang pipi. Ya. Oke. Berarti cluenya di sini adalah Bapak bilang. Ya. Bisa konsentrasi
Bapak bilang pegang pipi. Oke. Pegang kepala. Yup. Yup. Hah? Oke, berarti apa? Dulunya apa tadi? Dulunya apa? Bapak bilang. Kalau tidak Bapak bilang? Tidak dilakukan. Konsentrasi. Oke. Nah. 1, 2, 3. Bapak bilang pegang tangan. Bapak bilang pegang kepala. Pegang pipi. Siapa yang salah? Oke. Ya. Nah, masih banyak yang salah ya. Berarti masih belum konsentrasi. Nah, oke. Begitu saja ya. Itu saya sedikit. Nah, pembagian kelompok. Oke. Yang kelompok pertama, Bapak beri nama dia memori. Oke. Yang kelompok yang kedua dinamakan dengan CPU. Kelompok yang ketiga dinamakan dengan hardware. Kelompok yang keempat adalah software. Oke. Sekarang kita berkelompok ya. Silakan kerjakan nanti ini ada LKPD-nya. Nah, tugas kelompok. Nah, masing-masing nanti rincikan ada di lembar jawaban di sini, nanti kerjakan bersama. Oke. Ini kelompok 1, nanti dikasih namanya ya, nama kelompoknya. Apa nama kelompok tadi? Memori. Dan kelompok 2 apa nama kelompoknya tadi? CPU. Oke. Nah, silakan kerjasama. Kelompok yang ketiga apa namanya tadi? Kelompok apa? Hardware. Oke. Dan kelompok keempat adalah software. Nah, Anda silakan untuk bisa dia sudah Bapak kasih lembar dari tugas kelompok. Nah, silakan masing-masing kelompok bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada pada masing-masing LKPD-nya. 16 lalu ada beberapa macam buku. Di sana adalah nanti air. Manakah kelas yang berisikan? Oke. Dan ini silakan kerjasamanya. Nah, jadi di sini bagaimana nanti Anda cari gelas yang berisi air. Oke. Sudah selesai? Oke, dah. Ada kelompok yang mau maju ke depan? Ya, kelompok CPU, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan 1, kelas A. Buku membuat kelompok. Percobaan 3B, buku mengubah badan tengah jadi hitam. Percobaan 3F, buku mengubah partai menjadi bergelombang. Kelas mana yang berisi air adalah kelas E. Oke. Jadi kelas yang berisi air adalah kelas E. Oke. Beri kamu. Yang sedang kita pelajari hari ini, Bapak ingin tahu bagaimana perasaan Anda hari ini? Oke. Dan dengan materi yang sudah Bapak berikan berpikir komputasional, jadi kita dapat untuk menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita berpikir mencari suatu solusi
yang sistematis yang dapat dipahami oleh manusia dan komputer. Oke, jadi dengan berakhirnya ya pembelajaran kita hari ini Bapak ucapkan apabila kita itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Andri, bagaimana perasaan Bapak Andri dari kegiatan yang telah Bapak Andri lakukan? Alhamdulillah, perasaan saya setelah melakukan observasi tadi sedikit lega Ya. dari yang pada biasanya mungkin walaupun pembelajaran ini mungkin sedikit kaku bagi saya, Ya. tapi sudah ada untuk perubahan-perubahan semua. Alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan yang terjadi dibandingkan dengan pembelajaran yang telah Bapak lakukan sebelumnya. Kira-kira apa hal yang membuat perubahan itu terjadi, Pak Andri? Yang pertama mungkin perubahan ini adalah persiapan yang pra observasi ini dalam perancangan sebuah pembelajaran dan metode-metode yang akan digunakan Ya. disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebelumnya bagaimana Bapak mengajar, Pak? Sebelumnya mungkin dengan kondisi yang ada pada sekolah kita, ya, jadi Ya. memang pembelajaran agak sedikit jauh daripada yang diinginkan. Ya, alhamdulillah, Pak, ya. Artinya pembelajaran tersebut sudah mengalami banyak peningkatan. Ada inspirasi yang timbul, Bapak, dari kegiatan yang telah kita lakukan? Inspirasi apa yang mungkin timbul sepanjang pemikiran? Ya, mungkin inspirasi yang timbul pada kegiatan kali ini ya untuk motivasi siswa dan bagaimana siswa ini berpikir secara positif dan untuk lebih meningkatkan gaya belajarnya dan untuk estimasi siswa ini lebih semangat keseluruhan dari siswa yang ada. Oke, jadi estimasi kemampuan siswa juga meningkat dari keseluruhan berdasarkan proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Dari apa yang sekarang Bapak ketahui, jadi apa yang sekarang jadi diketahui? Yang diketahui sekarang adalah bagaimana siswa ini bisa berpikir secara komputasional, Ya. yang untuk bisa menyelesaikan masalah mereka dengan solusi yang mereka dapati, Ya. dan bisa berinteraksi antara dengan manusia dan komputer. Oke, interaksi antara Maupun manusia. sebaliknya. Interaksi antara manusia dan komputer ataupun interaksi komputer pada manusia. Oke, Bapak, izinkan saya menyampaikan hasil observasi berbasis data dari observasi yang telah kita lakukan pada pagi hari tadi. Ya, silakan. Iya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya hari ini, Bapak, di mana saya melihat Bapak begitu semangat, begitu memotivasi siswa di dalam kelas sehingga anak kita jadi terlibat aktif dalam pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Nah, pada area pengembangan ada beberapa peluang pengembangan yang bisa dilakukan. Nah, tadi kita bisa memastikan bahwa semua siswa itu mendapat peluang yang setara untuk bisa berinteraksi dengan siswa. Terus ada lagi sehingga dari sana kita bisa menilai kualitas partisipasi yang telah dilakukan antara siswa dengan siswa. Nah, hal ini tentunya bisa meningkatkan untuk mengoptimalkan interaksi di antara siswa dalam pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Nah, selama observasi yang telah dilakukan, saya mencatat bahwa sekitar 80% ya Bapak. Ya. Dari waktu pembelajaran itu Bapak gunakan untuk bisa berinteraksi dengan siswa. Alhamdulillah bagus sekali interaksi Bapak dengan siswa, di mana tadi saya melihat Bapak mengunjungi kelompok
kelompok ke kelompok, di mana tadi kelompoknya ada Bapak beri nama Ya, benar. empat-empatnya. Jadi Bapak mengunjungi per kelompok. Di Ya. sana saya lihat Bapak berdiskusi di mana kendalanya, di mana hambatannya, lalu Bapak memberikan solusi berdasarkan kendala yang telah mereka temukan. Nah, di sini tentunya ada interaksi antara Bapak dengan siswa ataupun interaksi antara siswa dengan siswa. Namun tadi Bapak membagi kelompoknya berdasarkan apa, Bapak? Pembagian kelompoknya berdasarkan dari hasil asesmen yang dilakukan, berarti dari nilai-nilai mereka yang sudah ada. Oke, berarti kelompok yang Bapak bagi berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Ya. Izin saya memberikan rekomendasi, boleh Bapak? Boleh silakan. Iya. Kalau rekomendasi saya untuk pembagian kelompok itu sebaiknya berdasarkan gaya belajar. Di mana gaya belajar siswa itu ada audio, visual, dan kinestetik. Antara siswa yang audio, visual, dan kinestetik tentunya mereka berbeda dalam cara belajarnya. Nah, kalau mereka ditempatkan berdasarkan gaya belajar masing-masing, tentunya mereka akan memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing, sehingga nantinya mereka akan saling berinteraksi secara positif di dalam kelas. Bagaimana Bapak kira-kira rekomendasi pembagian kelompok yang saya berikan ini? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, menurut saya itu bagus juga, Bu. Iya. Jadi antara siswa akan mendapatkan kenyamanan dalam kelas sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Iya, alhamdulillah ya Bapak ya. Jadi dengan adanya pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar, hal ini tentunya akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara kita dengan siswa, siswa dengan siswa dalam proses pembelajaran nantinya. Saya yang terakhir, diskusi kita yang terakhir adalah apa hal lain, apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan interaksi antara siswa dengan siswa. Ya, mungkin saya memastikan semua siswa berpartisipasi aktif. Ya. Yang akan saya kembangkan pada kelas, bagaimana siswa ini berpartisipasi atau aktif dalam pembelajaran. Ya. Karena siswa kita banyak, jadi tidak seluruh siswa yang aktif dalam pembelajaran. Ada sebagian siswa yang hanya duduk senang saja, tidak mau bekerja. Jadi dia mengandalkan temannya yang pintar. Jadi sini bagaimana kita untuk bisa mengajak anak-anak ini untuk bisa beradaptasi semuanya dan berinteraksi semua siswa dalam kelas. Oke Bapak. Sebelum pasca observasi ini kita akhiri, kesimpulan apa yang dapat Bapak simpulkan dari supervisi klinis yang telah kita adakan? Ya baik, inilah sepanjang yang sudah kita lakukan. Jadi kesimpulan saya pada hari ini adalah bagaimana meningkatkan gaya belajar siswa dalam kelas, itu sesuai dengan berbasiskan minat dan bakat mereka dan kenyamanan mereka untuk belajar. Sesama dengan kurikulum kita pada saat sekarang ada kurikulum Merdeka, bagaimana Merdeka belajar. Iya. Terima kasih ya Bapak ya atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita akan lebih baik lagi dengan berpusat kepada siswa. Terima kasih. Nah, nanti jika ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan, saya selalu siap. Baik, Lila, terima kasih atas apapun yang Bu Lila berikan. Semoga untuk kedepannya lebih lancar lagi dan ilmu-ilmunya makin banyak kembali. Demikian supervisi klinis yang saya lakukan dengan Bapak Andri, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.